Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda? Senang bisa bertemu kembali. Kali ini bersama saya Magdalena Pinky Beran. Selamat datang, selamat bergabung di Oase Rohani Katolik, sebuah dialog iman berdasarkan bacaan liturgi harian yang dibawakan oleh para romo dalam lingkungan Keuskupan Agung Jakarta. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini telah hadir bersama kita Romo Hermanus Sigit Pawanta SVD atau yang akrab disapa Romo Sigit. Halo Romo. Selamat jumpa. Iya. Senang sekali bisa bertemu Romo kembali dalam Oase Rohani Katolik di tengah kesibukan yang padat sekali nih sepertinya ya Romo, dari luar kota dan berbagai tempat. Terima kasih Romo. Terima kasih. Ya, kita bisa mulai ya Romo. Baik. Ya. Kita akan buka perjumpaan kita pada hari ini agar seluruh yang kita dengarkan hari ini dapat tertanam dalam hati kita dan kita mendapatkan hikmat Roh Kudus. Maka doa pembukaan silakan dipimpin oleh Romo Sigit. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas rahmat dan berkat yang boleh kami terima hingga saat ini. Terima kasih untuk segala anugerah, rahmat kehidupan, apapun yang Engkau curahkan kepada kami. Hari ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami, bukalah telinga kami. Semoga firman-Mu yang hendak kami dengarkan, meresap dalam hati kami, dan juga boleh kami wujud nyatakan dalam tindakan kami sehari-hari. Dengarkan doa kami, kabulkan harapan permohonan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama, bacaan dari surat Rasul Yakobus. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua-belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali tidak bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah berharap bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bila seorang saudara berada dalam keadaan yang rendah, baiklah ia bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren. Semoga rahmat-Mu sampai kepadaku, ya Tuhan, supaya aku hidup. Semoga rahmat-Mu sampai kepadaku, ya Tuhan, supaya aku hidup. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Semoga rahmat-Mu sampai kepadaku, ya Tuhan, supaya aku hidup. Engkau baik dan murah hati, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Semoga rahmat-Mu sampai kepadaku, ya Tuhan, supaya aku hidup. Memang baik bahwa aku tertindas, supaya aku belajar memahami ketetapan-ketetapan-Mu. Semoga rahmat-Mu sampai kepadaku, ya Tuhan, supaya aku hidup. Taurat yang Kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Semoga rahmat-Mu sampai kepadaku, ya Tuhan, supaya aku hidup. Aku tahu ya Tuhan bahwa hukum-hukum-Mu adil,
dan memang tepat bahwa Engkau telah menyiksa aku. Semoga rahmat-Mu sampai kepadaku ya Tuhan, supaya aku hidup. Biarlah kiranya kasih setiamu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang Kau ucapkan kepada hamba-Mu. Semoga rahmat-Mu sampai kepadaku ya Tuhan, supaya aku hidup. Kini mari kita dengarkan bacaan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Aku ini jalan, kebenaran dan kehidupan, sabda Tuhan. Tiada orang dapat sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. dimuliakanlah Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai Dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh kepada angkatan ini sekali-sekali tidak akan diberikan tanda." Lalu Yesus meninggalkan mereka. Ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini mari kita mulai untuk mendengarkan inspirasi iman di sesi yang pertama. Romo Sigit menarik bacaan hari ini. Di bacaan pertama kita mendengar tentang meminta hikmat. Kemudian dalam bacaan Injil tentang meminta tanda. Inspirasi iman apa yang bisa kita dapatkan dari bacaan hari ini, Romo? Mbak Pungki dan para sahabat Oase Rohani yang terkasih, ada sebenarnya beberapa poin dari bacaan pertama yang bisa kita refleksikan. Ada meminta hikmat, tapi juga ada ajakan untuk bertahan dalam iman, dalam ujian, dalam menghadapi cobaan. Dan bagian ini Mbak Pinky dan teman-teman sahabat Oase Rohani yang terkasih yang ingin saya sharingkan, saya sampaikan kepada Anda sekalian. Tahan uji, cobaan, ini banyak diharapkan. Paling tidak teman-teman yang retret, yang mengikuti saya dalam acara-acara saya, kegiatan rohani saya, mereka selalu sampaikan bagaimana supaya kita tetap tahan dalam menghadapi aneka macam kesulitan, godaan, cobaan, atau ujian. Mbak Pinky dan para sahabat Oase Rohani, saya akan cerita satu pengalaman dalam kehidupan saya, yaitu ketika saya sekian puluh tahun lalu dikirim untuk belajar studi untuk menyelesaikan master saya di bidang psikologi konseling. Untuk pergi di awal mulai kuliah pun saya sudah merasa bahwa ini tidak mudah. Kesulitan demi kesulitan. Dan sebenarnya puncak itu ketika saya mencoba mulai menulis tesis semua dan defend untuk mempertahankan tesis itu di depan profesor penguji. Waktu itu dalam proses ujian di awal saya sudah mengalami sebenarnya perasaan takut. Takut karena apa? Karena yang menguji, profesor utama yang menguji saya ini adalah profesor yang paling ditakuti di
universitas itu di De La Salle University Manila. Profesor yang paling dihindari, yang seperti di beberapa tempat profesor yang begitu bahagia kalau mahasiswanya menderita gitu. Jadi, dan saya merasa sungguh nasib buruk betul bahwa mendapat orang ini. Tetapi apapun saya harus menjalaninya, dan dalam proses ujian dengan segala keterbatasan saya, ketakutan, kecemasan saya sebagai mahasiswa, saya memberanikan diri, dan dalam ujian luar biasa saya berani mengungkapkan apapun hasil riset saya, hasil belajar saya. Dan apa yang terjadi, dua dosen yang lain sangat oke, bagus. Tapi dosen utama, penguji utama itu menggugat statistik saya, dan entah maunya apa, dia berusaha mengatakan tidak. Hasilnya betul, dia setuju hasilnya, tapi prosesnya tidak seperti ini. Saya tanya, untuk seperti apa? Ya, engkau revisi. Jadi saya dinyatakan lulus tapi harus revisi. Akhirnya saya jalan. Tidak mudah, saya seorang pastor yang tidak pintar, sekolah juga. Kalau teman saya selalu katakan, Sigit itu bodoh tapi nasib baik. Ya, selalu itu menjadi bahan olokan bukan ya beberapa orang omong itu, tapi saya coba, saya bisa gitu. Dan proses itu saya revisi. Dan dosen hanya katakan, hasilmu betul, benar, saya setuju, tapi prosesnya saya tidak mau. Akhirnya saya coba ikut 1 bulan berjuang. Tidak. Suruh datang. Saya datang, dia katakan, bukan, tidak seperti ini. 2 bulan, 3 bulan, sampai kali keempat sekitar itu saya sudah mau menyerah. Jujur saya sudah mau menyerah. Meskipun saya doa apapun. Tapi waktu itu dia kata, engkau nanti hari Jumat, tanggal sekian, engkau datang jam 12. Dan apa yang terjadi ketika saya hanya katakan, jujur saja Mbak, saya katakan para sahabat bahwa ini terakhir. Kalau saya ditolak lagi, saya tidak bisa lagi. Seluruh tenaga saya, bikin apapun saya sudah pasrah. Doa, sudah. Sampai lutut saya tebal. Saya doa kurang apa gitu. Sebagai seorang pastor, tapi saya juga cukup berdoa istilahnya. Dan kalau ini gagal, saya menyerah. Saya tidak punya tenaga lagi, saya tidak punya istilahnya kekuatan lagi untuk melanjutkan. Dan apa yang terjadi ketika jam 12 saya pergi ke kampus, saya ketok kantor dia, yang keluar itu sekretarisnya, yang tidak kalah garangnya seperti profesor. Masuk kandang singa mungkin lebih menyenangkan daripada masuk kantor profesor itu. Ini jujur saja dari pengalaman saya. Relate kok Romo, karena kita semua pernah mengalaminya pada masa kuliah. Dan apa yang terjadi ketika saya ketok pintu, sekretaris yang sangat sangar itu, dia katakan, profesor tidak bisa diganggu. Saya bilang, saya sudah janjian. Tidak bisa. Kalau engkau mau datang jam 3. Saya dalam hati, Tuhan ini mau nguji apa lagi? Kurang sabar apa selama? Bukan hanya 4 bulan revisi ini, tetapi dalam studi itu pun, proses itu pun, saya sebagai orang yang bukan orang yang ilmiah, yang pandai, itu saya sudah jatuh bangun. Nah, ketika itu dia katakan, jam 3, kalau mau datang jam 3. Saya dengan, ya sudahlah, mau apa lagi? Pasrah udah ya. Pasrah. Dan yang bagus waktu itu, dan saya ingat sampai sekarang, di dekat kantor profesor itu, kami punya, universitas itu punya kapel. Kapel, dan jam 12 lebih sedikit saya masuk kapel, saya berlutut. Saya berdoa, saya hanya katakan, Tuhan, sebagai manusia apapun saya sudah berusaha, saya sudah berjuang sekian tahun, mati hidup saya, stres saya pertaruhkan karena tugas perutusan ini. Dan saya tidak, meskipun jatuh bangun, saya tidak main-main, saya serius sungguh. Meskipun juga hasilnya tidak terlalu istimewa, tapi saya sungguh-sungguh itu. Saya berlutut dari jam 12 lebih itu. Saya mau doa, apapun doa yang saya tahu, saya doakan. Hampir 3 jam, Mbak. Itu mungkin panjang seumur-umur saya doa, begitu panjang, penuh iman dan penuh kepasrahan.
Dan saya sampai jam 3:45 saya bangun, saya pergi ke dosen. Dan ketika saya ketok, dosen sendiri, profesor itu yang buka pintu, dan dia begitu ramah luar biasa. Sigit, welcome, mari, duduk dengan luar biasa. Dan selama saya studi, tidak pernah saya ketemu dosen itu, orang yang sama itu seperti itu. Iya. Dan dia hanya katakan kepada saya, congratulations, oke, beres engkau pulang. Selesai, itu yang saya mau. Dan saya keluar dari ini, saya kayak orang gila malahan. Saya teriak, bilang, aku lulus, saya lari ke kapel itu dan saya berlutut, saya katakan, Tuhan, terima kasih. Saya tadi sudah doa panjang, saya cukup, terima kasih Tuhan. Dan saya pulang. Sahabat Oase Rohani dan Mbak Pinky, saya mau sharingkan apa dari pengalaman itu, yaitu bahwa dalam kehidupan kita, dalam tugas apapun, ujian-ujian. Dari awal saya belajar, saya sudah menemukan ujian-ujian itu. Yang kadang-kadang saya tanya, harus seperti inikah? Apa sih maunya Tuhan dalam kehidupan? Saya seorang pastor, nggak harus studi jauh-jauh, nggak harus ini juga, misa juga, begitu-begitu. Ya sudahlah, tapi Tuhan punya rencana, dan itu membuat saya memang, jujur saja, awal-awal dan kemudian dalam proses itu ya saya juga tidak bahagia dalam arti kalau boleh memilih mungkin di tempat lain, cara lain lebih menyenangkan. Tapi ketika saya coba jatuh bangun, tekun, jatuh bangun, penderitaan, depresi loh saya sampai. Depression, saya tahu, saya belajar psikologi dan saya tahu apa yang saya alami. Tetapi dari situ, Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku, saya belajar bahwa akhirnya toh seperti tadi Tuhan katakan, ketika kita tekun itu ada buah. Dan buah yang pertama saya rasakan ketika profesor itu katakan, engkau selesai. Oh, itu bahagia sekali. Dan kemudian dalam proses selanjutnya, ya ternyata perjuangan, ketekunan yang saya perjuangkan, saya alami jatuh bangun itu membawa berkat. Bukan hanya untuk saya, tapi dalam pelayanan kemudian. Itu teman-teman. Nah, saudara-saudariku, para sahabat Oase Rohani, Mbak Pinky, hari ini dalam bacaan pertama, sebenarnya kita diajak, ada beberapa poin yang bisa kita garis bawahi, tapi saya menekan ini bahwa Santo Yakobus mengajak kita untuk tetap tekun beriman, percaya pada penyelenggaraan Tuhan dalam segala situasi kehidupan kita. Ada banyak cobaan, ya toh? Ya. Di keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam masyarakat. Ada banyak kesulitan. Bahkan di dalam hidup doa, di dalam hidup beriman pun kita juga mengalami aneka macam kesulitan. Kesulitan pribadi, tantangan dari sekitar, macam-macam godaan, cobaan itu. Maka apa yang bisa kita pelajari adalah satu keyakinan bahwa dalam pergulatan cobaan-cobaan kehidupan itu kita itu punya iman, kita punya Tuhan. Nah, sungguh saya seringkali mendengar ya bukan keluhan tapi sharing teman-teman, sharing para sahabat bahwa cobaan ini kok silih berganti. Misalnya keluarga, pernah saya juga sebuah keluarga datang, sahabat saya katakan, sekarang ini kemarin mertua saya, kemudian sekarang orang tua saya sakit, kemudian anak saya seolah-olah bertubi-tubi. Nah, para sahabat Oase Rohani Katolik, saya kira setiap dari kita pernah mengalami ini, bahwa di dalam kehidupan ada ujian, ada cobaan. Seperti di kuliah, ada ujian dan ada cobaan. Nah, yang mau saya garis bawahi apa? Kita perlu dalam situasi semacam ini satu, ya setia jatuh bangun dalam sesuai dengan kemampuan kita, tapi percaya bahwa Tuhan Allah menyertai. Itu yang pertama. Dan saya cukup yakin seringkali Tuhan itu menguji kita juga. Dugaan saya loh ya, saya nggak tahu Tuhan mau apa dalam kehidupan saya, tapi
Tuhan sesekali, 2 kali, atau barangkali seringkali juga menguji kesetiaan kita. Ya, ya. Itu yang mau saya sharingkan. Wah, luar biasa Romo Sigit. Ini sharingnya hanya tentang ujian tesis, tapi kayaknya relate dengan segala macam bentuk cobaan yang kita alami sebenarnya ya Romo. Karena seperti tadi Profesor Romo mengatakan, balik lagi, bukan yang ini, bukan yang ini. Itu mungkin kita rasakan juga dalam pekerjaan. Kok rasanya kayak nggak pernah benar dilakukannya, rasanya kok mentok gitu ya dalam pekerjaan. Atau dalam lingkungan sosial, sama juga kita merasakan kok sulit mendapatkan orang-orang yang cocok, sepemikiran dengan kita, sulit mencari orang yang benar-benar tulus, mau berelasi dengan kita. Mungkin kita rasakan seperti itu. Begitu juga dalam keluarga, kok rasanya mentok. Seperti tadi ya, Romo bilang kok kayak bertubi-tubi, ke kiri salah, ke kanan salah, ke atas atau ke bawah salah. Tapi lagi-lagi, hanya dari cerita Romo tentang tesis tadi, meneguhkan kita bahwa akan ada saatnya kita dinyatakan, ini dia yang saya mau. Kita menjadi seseorang yang ternyata diinginkan Tuhan ya Romo. Gitu, lewat jalan-jalan yang ditutup tadi ya. Sampai akhirnya kita nggak tahu itu kapan, tapi yang penting kita bertahan ya Romo. Nah ini apa syaratnya atau apa caranya agar kita memang dimampukan dalam bertahan itu? Apakah kita memang hanya bertahan saja? Atau ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk membantu kita dalam situasi bertahan itu tadi? Dan jawaban Romo ini akan sekaligus menutup sesi kita yang pertama. Silakan Romo. Kalau dalam pengalaman saya pada saat-saat memang kita merasa berat, ya tadi di bacaan pertama 1 Yakobus katakan, kalau engkau kekurangan hikmat atau kalau engkau terasa itu berat ya, berdoa, mohon hikmat dari Tuhan. Minta sungguh. Okay. Itu minta itu menurut saya ini penting. Minta. Kalau perlu sedikit paksa Tuhan. Nah, itu ya kalau saya orangnya begitu, ya marah Tuhan. Saya sudah berjuang. Saya katakan, sejauh kita meminta hikmat ya, bukan sekedar penyelesaian. Bukan penyelesaian, ada hikmat, kebijaksanaan, dan kalau harus menyelesaikan ya pasti Tuhan dengan hikmatnya memberi kepada kita untuk mampu menyelesaikan itu. Kalau kita tetap tekun bertahan. Itu jadi teman-teman, bukan karena saya pastor atau apa, tapi dalam kehidupan doa, membangun relasi dengan Tuhan, itu menjadikan kita dimampukan, dikuatkan. Bukan untuk serta-merta menyelesaikan persoalan, tapi seringkali dengan rahmat Tuhan kita juga diberi kekuatan untuk terus tekun menjalani, sekalipun seringkali jalan ini tidak mudah. Terima kasih Romo Sigit, dan jawaban Romo ini semakin meneguhkan kita semua, meneguhkan sahabat Oase Rohani Katolik juga pastinya, jika saat ini memang sedang benar-benar mengalami banyak hal yang tidak sesuai dengan mungkin ekspektasi kita, dengan keinginan kita, kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita dan sedang membentuk kita menjadi seseorang sesuai dengan rencananya yang sudah pasti indah. Kita akan akhiri sesi yang pertama, tapi tentu saja kita akan kembali lagi di sesi yang kedua, karenanya jangan kemana-mana. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami. Di sesi yang pertama tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana kita harus meminta hikmat. Hanya meminta hikmat saja ternyata bisa membawa kita pada banyak hal dalam penyelesaian dari hal-hal yang sedang kita alami sekarang, yang kita anggap sebagai mungkin kesusahan, tantangan, dan sebagainya. Ya. Kali ini di sesi yang kedua masih bersama Romo Hermanus Sigit Pawanta SPD dan juga saya Magdalena Pinky Beran akan melanjutkan inspirasi iman apa yang bisa kita dengarkan dalam sesi yang kedua ini. Terutama kita mau berbicara tentang hal yang didengarkan dalam bacaan Injil mengenai meminta tanda. Seperti apa? Silakan Romo Sigit. Sahabat Oase Rohani Katolik, Mbak Pinky, kita semua yang dicintai Tuhan, tadi pada bagian pertama saya mengatakan bahwa
seringkali kita harus menghadapi ujian dan ujian yang sesungguhnya itu adalah dalam kehidupan kita. Di sekolah dari dulu, dari SD, SMP, SMA ya ada ujian, tapi sebenarnya ujian yang sesungguhnya adalah ujian kehidupan itu sendiri. Dan dalam ujian kehidupan, salah satu kunci menurut saya kalau kita mau mampu lulus atau tekun, itu perlu rahmat Tuhan. Rahmat, jadi tidak hanya hikmat yang kita minta, ya, hikmat, tapi juga rahmat itu, Tuhan. Itu datangnya dari Tuhan. Rahmat ketekunan, lalu kebijaksanaan untuk memilih menjadi tekun atau menjadi tidak tekun, menyerah atau terus berjuang, itu perlu rahmat Tuhan. Dan rahmat itu, entah itu rahmat ketekunan, rahmat kebijaksanaan, rahmat kesabaran dalam menghidupi kehidupan itu, ya datangnya ya dari sumber rahmat sendiri, yaitu Allah. Saudara-saudari, para sahabat Oase Rohani Katolik yang saya kasihi dan juga yang pasti dicintai Tuhan, beberapa waktu lalu saya mengunjungi salah satu romo kami yang kami tugaskan di pedalaman. Namanya Long Bentuk itu. Long Bentuk itu kalau dari Jakarta ke Balikpapan naik pesawat, lalu dari Balikpapan ke kota kabupaten Kutai Kartanegara itu beberapa jam. Ini di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur. Lalu dari ibu kota ibu kota, masih naik lagi. Ibu kota Kutai itu Tenggarong. Itu masih 5-6 jam lagi dengan mobil, karena jalan di hutan dan tidak mudah. Nah, paroki itu paroki yang sangat sederhana, dan kalau dari paroki kunjungan itu perlu perjuangan luar biasa. Sampai akhir tahun lalu nggak ada listrik, masih belum ada. Sekarang sudah mulai. Nothing kalau kita mau omong. Tapi teman saya itu sebagai imam baru, sebelumnya udah pastoral di situ, dan 8 tahun lalu kami tugaskan di tempat itu. Dan 8 tahun berjuang di tempat yang luar biasa, membutuhkan kekuatan, keberanian, dan berat, medan yang sangat berat. Dan dalam proses itu dia bergula, dia mencoba setia, tapi pada satu titik, yang dengan jalan itu, kalau pas hujan bisa-bisa nggak sampai. Harus nginap di jalan, harus tidur di jalan. Pernah satu kali dia mengalami mobil tuanya itu rusak dan tidak bisa jalan lagi, dan dia harus tidur di hutan, dan dia marah kepada santo kami, pendiri tarekat Santo Arnoldus. Mengapa aku ikut engkau dan aku seperti ini? Dan dia memang 8 tahun itu banyak sekali kesulitan yang dia hadapi. Mengapa? Tapi dia coba setia mengikuti panggilan untuk mewartakan firman Tuhan di pedalaman yang tadi tidak ada listrik, nothing. Kalau apalagi mau banding Jakarta lagi. Hutan Kalimantan lagi, dan hutan Kalimantan dan luar biasa. Dalam situasi itu, di titik ketika dia mobilnya rusak di jalan, hujan gelap, tidak ada sinyal, tidak ada listrik, dia marah kepada santo kami. Dan kenapa engkau bawa saya di sini? Dan dia berilah selalu jalan. Dan tidak tahu dalam proses apa, dia katakan ketika saya marah itu, mengapa fasilitas pun seperti ini? Padahal saya bukan untuk foya-foya, untuk mewartakan. Tidak ada fasilitas, memang kami tidak mampu juga untuk serta-merta menyediakan segala sesuatu. Karena memang sudah, singkat cerita, mungkin marah-marah itu dan juga doanya dan apa yang dia sampaikan itu ternyata didengarkan oleh Tuhan. Dan tidak lama kemudian, nggak tahu dia ketemu orang, lalu yang dia tidak kenal sebelumnya, dan tiba-tiba saja kemudian dia dapat sumbangan mobil baru yang luar biasa, dan bukan hanya 1, 2 lagi untuk umat semua, dan kemudian dibagikan ke tempat lain akhirnya. Dan dia katakan, Tuhan ini luar biasa. Ketika saya berdoa, berteriak, dan dia langsung menjawab, dan jawaban itu malah bikin saya shock. Hampir dia tidak percaya bahwa, tapi dari situ dia bagus mau sharingkan.
dalam perjuangan 8 tahun di tempat yang sulit. Mungkin kalau saya juga nggak akan bertahan mungkin di situasi seperti itu. Tapi kemudian Tuhan dengan caranya sendiri memberi tanda yang luar biasa. Teman saya katakan, romo kami itu katakan, Tuhan menjawab doa-doa umat, doa-doa dia, mungkin keluh kesah dia. Dan itulah tanda. Tanda bahwa misi ini bukan misinya dirinya, bukan maunya dia, tapi maunya Tuhan. Memang Tuhan dengan caranya ya lewat proses ini dan akhirnya. Nah sekarang dia bilang, dan sekarang setelah semuanya baik, saya dipindah. Dan dia harus dipindah. Malah pada saat semuanya membaik dia dipindah. Baru beberapa 2-3 bulan lalu listrik nyala, ada sinyal, ada apa, dan itu. Nah, Mbak Pinky dan para sahabat oase rohani Katolik. Injil yang tadi kita dengarkan bicara soal Yesus yang sedikit mungkin dongkol. Marah karena apa? Karena orang-orang Farisi itu mereka meminta tanda. Meminta tanda. Apa yang sesungguhnya terjadi, yang kemungkinan besar membuat Yesus marah? Mengapa mereka minta tanda? Padahal selama ini mukjizat apapun dia buat. Betul. Lah mata mereka itu di mana? Apa mereka tidak melihat? Apa mereka tidak ngerti, tidak mendengar? Nah, ini yang nampaknya membuat Yesus sedikit marah, mengeluh, dan sampai katakan, saya tidak akan memberi tanda kepada angkatan ini. Jadi Bapak Ibu, nampaknya orang-orang Farisi, Mbak Pinky, mereka tidak melihat. Atau barangkali karena di dalam hati mereka ada iri hati, ada ketidaksenangan. Nah, rasa tidak senang ini yang seringkali menutup. Kalau orang nggak senang dengan saya, mungkin ada yang iri atau apa ya, semua yang baik dari saya pasti tidak akan kelihatan. Yang kelihatan itu ya sedikit yang buruk, sedikit yang ini. Nah, seringkali kita begitu dalam kehidupan kita. Ketika entah keluarga kita atau teman kita tidak suka, kita semua yang kelihatan atau yang kita lihat itu hanya yang buruk. Ini nampaknya yang terjadi pada diri Yesus. Nah, untuk kita apa? Belajar dari Injil hari ini. Mungkin orang-orang Farisi itu ya kita-kita ini. Kita-kita yang tidak mampu melihat kebaikan Tuhan. Kita-kita yang tidak tajam memahami atau melihat karya Tuhan di sekitar kita. Mukjizat itu menurut saya itu banyak sekali. Tapi kita berharap yang bombastis, ya, bombastis, fantastis, spektakuler. Spektakuler, baru itu mujizat gitu ya. Nah, seringkali kita terjebak ke situ. Penyempitan konsep mukjizat hanya pada hal-hal yang spektakuler. Tiba-tiba orang lumpuh bangun jalan lari-lari, tiba-tiba orang mati hidup seperti itu. Padahal sebenarnya mukjizat Tuhan itu ada di mana-mana. Kalau tadi pagi saya bangun dengan sehat segar, itu luar biasa. Setiap tarikan nafas ini mukjizat yang luar biasa. Apa saja bisa terjadi pada saat kita tidur ya, Romo. Jadi kita bisa bangun pagi pun itu sebenarnya. Bahwa sehat saya tadi hujan-hujan, macet-macet sampai ke tempat ini, kita bisa, ini mukjizat yang luar biasa. Karena beberapa teman sekarang mungkin sakit terbaring. Nah, melihat mukjizat dalam situasi yang sederhana, dan para sahabat oase rohani, Mbak Pinky, ada banyak sekali mukjizat. Rahmat-rahmat Tuhan yang secara rutin kita terima ini adalah mukjizat. Itu yang saya yakini dan saya mengundang teman-teman refleksikan ini. Berkat-berkat Tuhan yang Anda alami sampai hari ini, meskipun kadang-kadang tidak selalu sesuai dengan keinginan kita, itu rahmat, berkat Tuhan, dan mukjizat Tuhan untuk kita. Yes. Wah, luar biasa ya Romo. Dan saya juga percaya kita semua sama-sama
melewati suatu mujizat besar bersama, melampaui masa COVID kemarin ya Romo. Oh, iya. Ya, jadi itu adalah sebuah peristiwa mujizat bersama yang bisa kita rasakan, bahwa kita pada saat ini bisa bersama-sama dipertemukan juga dalam kesempatan ini untuk terus menggali sukacita dan damai sejahtera dalam firman Tuhan. Romo, itu adalah sebuah mujizat yang luar biasa ya. Wah, ini kita melihat mujizat dalam berkat-berkat yang kita terima adalah satu hal. Tapi bisa melihat berkat-berkat Tuhan dalam hal-hal yang tidak sesuai sama keinginan kita, atau mungkin di balik penderitaan yang seolah tidak putus-putusnya, itu satu tingkatan yang lebih dalam lagi ya Romo. Oke, bagaimana caranya ya Romo supaya kita selalu mampu melihat tanda ini ke depan? Adakah hal yang bisa kita lakukan, kerjakan, dan ini akan menutup sesi kita yang kedua dan juga keseluruhan sesi kita? Kalau saya sering sampaikan di dalam oase rohani bahwa segala sesuatu itu kita perlu sabar menanti, karena kadang-kadang kita mengutuki diri kita, aku menderita ini. Ternyata Tuhan seringkali itu punya rencana. Rencana bahwa di balik peristiwa ini ada rencana. Seperti tadi di bagian pertama, saya mengalami studi yang luar biasa. Waktu itu profesor saya mencobai saya, istilahnya itu yang sangat membuat saya menderita. Tetapi ternyata dalam perjalanan kemudian, ternyata Tuhan dengan peristiwa itu, saya merasa bahwa lewat pengalaman penderitaan itu, Tuhan menyiapkan saya untuk menderita di kemudian hari. Saya serius, saya jauh lebih menderita setelah saya studi. Dan kemudian sampai sekarang saya bertahan. Artinya bertahan dalam menjalankan tugas panggilan saya ini, dan sungguh waktu studi tidak sesulit apa yang saya alami dalam kehidupan itu, Mbak Pinky. Jadi kuncinya ya sekali lagi ya kita tadi beriman, percaya pada penyelenggaraan ilahi, mukjizat itu ada, dan kita juga sabar untuk menantikan mukjizat. Kadang-kadang kita juga perlu rahmat kesabaran, dan itu perlu dimohon. Iya. Terima kasih banyak Romo, dan kita sungguh diteguhkan dan dikuatkan bahwa apapun yang sedang kita alami sekarang ini, sebuah rancangan dan rencana Tuhan yang lebih besar untuk kita sedang dipersiapkan untuk rancangan dan rencana Tuhan yang lebih besar dan luar biasa di kemudian hari. Mari kita percaya dan teguh dalam iman kita, dan mari kita bersabar sampai masa kemenangan itu tiba ya Romo. Terima kasih Romo untuk inspirasi iman yang luar biasa hari ini. Sehat selalu, semoga nanti kita bisa punya kesempatan lagi untuk sharing. Dan sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, kini mari kita tutup seluruh sesi kita dengan doa dan berkat penutup dari Romo Sigit. Silakan Romo. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu pada hari ini. Engkau memberi mukjizat kepada kami, ajarlah kami untuk mengenal, mengerti, memahami mukjizat-Mu. Dan juga ajarilah kami untuk senantiasa tekun dalam mencari kehendak-Mu, tekun dalam menjalankan kehidupan kami, dan tekun percaya kepadamu bahwa Engkau senantiasa menyertai kami. Berkati kami, sertai kami, agar kami semakin Kau mampukan untuk menjadi saksi-Mu, perpanjangan tangan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengarkan doa kami, kabulkan permohonan kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita semua, keluarga kita, komunitas kita, mereka yang mengharapkan doa-doa kita dan juga kita janjikan untuk kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sekali lagi Romo. Terima Sahabat kasih. Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda telah bersama kami, Romo Hermanus Sigit Pawanta SPD, dan saya Magdalena Pinky Bran. Mohon pamit, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya. Salam damai, Tuhan Yesus memberkati. Amin.